Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul dari kelompok 3 yang terdiri dari Bella Amanda Melia, Chandra Minda Merdika, Dika Putri Meliana, dan Nadila Rizky Ramada. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem informasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke dalam pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perencanaan sistem, yang kedua ada analisa sistem, yang ketiga ada desain atau perencanaan sistem, dan yang keempat adalah seleksi sistem. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan sistem. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan sistem itu sendiri. Metode sistem yang digunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle, di mana SDLC atau Waterfall Model ini adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 6 tahap yang saling terkait, di mana tahapan-tahapan itu terdiri dari perencanaan sistem, analisa sistem, desain atau perencanaan sistem, seleksi sistem, implementasi sistem, dan perawatan sistem. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah mengenai perencanaan sistem sampai dengan seleksi sistem. Nah, kenapa sistem itu perlu dilakukan yang namanya pengembangan? Sekarang kita balik dulu ke dalam pengertiannya. Sistem adalah suatu bagian-bagian yang dikelompokkan dan disatukan menjadi satu kesatuan dan memiliki keterikatan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Jadi, dalam hal ini, sistem perlu yang dilakukan namanya pengembangan. Agar apa? Agar dapat terus digunakan dari masa ke masa. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam perencanaan sistem. Baik, kita mulai dari perencanaan sistem, dimulai dari pengertiannya. Perencanaan sistem merupakan gambaran dari estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem dan operasinya setelah sistem diterapkan. Jadi secara ringkasnya, perencanaan sistem ini adalah berisi rangkaian atau estimasi yang akan kita lakukan dalam menentukan pengembangan sistem. Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita harus merencanakan dulu apa saja yang diperlukan, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan sistem itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya melakukan perencanaan sistem? Perencanaan sistem dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, ada merencanakan proyek-proyek sistem. Yang kedua, ada menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Nah, bagian dari merencanakan proyek-proyek sistem terdiri dari 1. Mengkaji tujuan perencanaan strategis dan taktik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menetapkan proyek-proyek sistem. Yang ketiga, ada menetapkan kendala-kendala proyek sistem. Yang keempat, ada membuat laporan perencanaan sistem. Nah, kemudian yang termasuk dalam menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan adalah persiapan ini meliputi penunjukan tim analis yang akan menganalisis kelayakan dari proses proyek dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem ini kepada pemakai semua sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Mendefinisikan proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Hasil dari studi ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada manajemen dalam bentuk laporan usulan proyek sistem yang akan dikembangkan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, kita ambil contoh di Universitas Islam 45. Yang sudah berjalan saat ini adalah kita misalnya melakukan pembayaran di setiap semester, itu melakukan pembayaran biasanya melalui transfer atau kita melakukan setoran ke bank, dan kemudian buktinya nanti diserahkan ke DAPA. Nah, misalnya kita bisa merencanakan pengembangan, merencanakan proyek sistem yang di nomor 1 ini, kita mau merencanakan bahwa verifikasi
ke DAPA itu bisa dilakukan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke DAPA, mengantri, dan segala macam. Itu termasuk dalam merencanakan proyek sistem. Kemudian menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan. Di sini meliputi penunjukan tim analis. Contohnya misalnya saya mengajukan pengembangan untuk verifikasi pembayaran UKT dilakukan secara online. Maka nanti harus ada tim analis yang menganalisis dari proyek pengembangan ini apakah baik atau tidak, efisien atau tidak, dan pengembangannya pun nanti harus disampaikan kepada seluruh mahasiswa atau aktivis kampus. Nah, kemudian yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Misalnya tadi kita sudah menganalisa, sudah melakukan penelitian, apakah efektif atau tidak, survei segala macam. Nah, hasilnya kita tetap akan meminta persetujuan dari petinggi kampus, dari para pemegang kekuasaan di kampus. Nanti baru setelah di ACC, baru proyek tersebut bisa dijalankan. Nah, setelah dilakukan perencanaan sistem, maka kita harus melaksanakan yang namanya analisa sistem. Nah, singkatnya begini, analisa sistem adalah suatu proses identifikasi dari sistem itu sendiri, di mana nanti saat melakukan proses identifikasi kita akan menemukan nih yang namanya kekurangan-kekurangan, kelebihan, peluang, serta ancaman dari sistem itu. Sehingga setelah nanti kita melakukan analisa dan terdapat hasil-hasil yang dapat kita evaluasi, akan meningkatkan kualitas dari sistem itu sendiri sehingga lebih optimal. Yang kurang kemudian kita lengkapi, yang kelebihannya nanti kita pertahankan, bahkan bisa dikembangkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian dari analisis sistem, maka kita akan masuk ke dalam pertanyaan bagaimana caranya dalam melakukan analisis sistem. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis sistem. Menurut Jogianto, ada 4 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, kemudian ada memahami kerja dan sistem yang ada, kemudian ketiga adalah menganalisis sistem, yang keempat adalah membuat laporan hasil analisis. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang pertama, itu adalah mengidentifikasi masalah. Di sini ada beberapa tugas yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab masalah, kemudian ada mengidentifikasi titik keputusan, dan yang ketiga mengidentifikasi personel-personel kunci. Artinya apa? Dalam mengidentifikasi masalah ini, kita perlu mengumpulkan data-data baik itu subjek, objek, maupun titik keputusan itu sendiri dalam proses pengidentifikasian masalah. Karena data adalah hal terpenting yang harus didapatkan dan harus bersifat valid agar dapat dianalisa dengan benar. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Tentu dalam proses analisis sistem kita harus mengetahui yang namanya flow atau alur atau cara kerja dari suatu sistem itu sendiri. Contohnya, kita pakai contoh yang tadi. Saat kita melakukan pembayaran UKT tiap semester, maka yang pertama kita lakukan adalah membayarkan uang semester tersebut baik melalui transfer ataupun setoran ke bank. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbanyak bukti transfer tersebut agar dapat dilampirkan dalam bukti pembayaran. Dan yang ketiga, kita harus melaporkan, memverifikasi bukti transfer tersebut ke DAPA agar dapat diverifikasi bahwa kita telah melakukan pembayaran UKT. Nah, proses pemahaman kerja atau alur kerja dari sistem itu sendiri dalam melakukan analisa sistem harus dipahami. Mengapa? Agar celah-celah yang terdapat dalam alur atau flow atau cara kerja sistem itu sendiri dapat kita temukan. Sehingga apabila kita telah melakukan apabila telah kita memahami dari cara kerja atau flow sistem itu sendiri, kita dapat menganalisa sistem. Masuk ke bagian yang ketiga, kita dapat menganalisa sistem tersebut dengan lebih benar. Kita bisa mengetahui kekurangan yang kita dapat
mengetahui kelebihannya, sehingga hal-hal tersebut dapat dievaluasi. Nah, setelah kita menganalisis, kemudian kita bisa mengevaluasi, maka kita harus perlu yang namanya melakukan laporan atau hasil analisa. Kepada siapa? Tentunya kepada pihak manajemen. Agar apa? Misalnya, kita setelah mendapatkan hasil analisa bahwa verifikasi manual itu sangat tidak efisiensi dalam waktu, maka kita dapat menyarankan bahwa verifikasi bisa dilakukan secara online. Nah, keputusan-keputusan ini atau saran-saran ini nanti dapat disampaikan kepada pihak manajemen dalam bentuk laporan, sehingga nanti pihak manajemen dapat mempertimbangkan apakah hasil analisis sistem yang telah dilakukan itu memberikan dampak baik atau dampak buruk bagi sistem itu sendiri. Jika hal tersebut bisa memberikan dampak baik dan memberikan efek positif, maka harusnya saran-saran tersebut dapat diterapkan. Tapi apabila hal tersebut ternyata memiliki kekurangan yang justru dapat merepotkan dari semua pihak, maka tidak perlu dipaksakan dan harus ada koreksi-koreksi lagi. Nah, kurang lebih mengenai analisis sistem seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi mengenai desain sistem yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Rizky Ramada. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Badrul. Kita masuk ke pembahasan mengenai desain sistem. Di poin A, ada pengertian desain sistem. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem adalah desain sistem. Desain sistem sendiri adalah berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Pengertian ini dikutip dari menurut John Branch dan Gary Gradnitsky dalam bukunya, yaitu Jogianto.H.M 2005. Tujuan dari desain sistem ini memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu ada alat-alat bantu dalam perancangan sistem atau desain sistem. Yang pertama ada bagan alir atau flow chart. Merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan pertama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Simbol-simbol bagan alir yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa contoh dari bagan alir, yaitu berupa gambar, nama, dan fungsi dari bagan alir tersebut. Yang pertama ada one display, yaitu untuk merepresentasikan output yang ditampilkan di monitor. Yang kedua ada paper tab atau kertas berlubang, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan kertas berlubang. Yang ketiga ada magnetic drum, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan drum magnetik. Yang keempat ada hard disk, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan hard disk. Yang kelima ada magnetic tape, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan pita magnetik. Yang keenam ada disket, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan disket. Yang ketujuh ada proses, yaitu untuk menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Yang kedelapan ada operasi luar, yaitu digunakan untuk proses yang dilakukan di luar proses operasi komputer. Yang kesembilan ada kegiatan manual, yaitu untuk merepresentasikan kegiatan manual. Selanjutnya yang ke-10 ada pengurutan offline, yaitu untuk merepresentasikan proses pengurutan data di luar proses komputer. Yang ke-11 ada simpanan offline, yaitu untuk penyimpanan file non-komputer yang diarsipkan secara pertama ada urut angka atau numerical, kedua ada urut huruf atau alphabetical, yang ketiga ada urut tanggal atau chronological.
Yang ke-12 ada keyboard, yaitu menunjukkan untuk input offline dengan menggunakan keyboard. Yang ke-13 ada operasi luar, yaitu digunakan untuk proses yang dilakukan di luar proses operasi komputer. 14 ada pita kontrol untuk merepresentasikan penggunaan pita kontrol atau control type dalam batch control 2 total untuk mencocokkan di proses batch processing. Yang selanjutnya ada off-page connector, yaitu untuk merepresentasikan penghubung dengan bagian lain pada halaman yang berbeda. Selanjutnya ada konektor untuk merepresentasikan hubungan untuk merepresentasikan penghubung dengan bagian lain pada halaman yang sama. Selanjutnya ada kartu plug atau punch card, yaitu untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan kartu plug atau punch card. Terus selanjutnya ada dokumen, yaitu untuk merepresentasikan dokumen input atau output untuk proses manual, mekanik atau komputer. Selanjutnya ada direction flow atau garis alir, yaitu untuk menunjukkan arus dari suatu proses. Terakhir ada penjelasan, yaitu untuk menunjukkan penjelasan dari suatu proses. Sampai sini untuk presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Bella Amanda Melia. Saya Bella Amanda Melia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nadila Rizky Ramadea mengenai desain sistem. Yang kedua ada dekomposisi. Dekomposisi merupakan grafik yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang terkecil sehingga mudah dipelajari. Dekomposisi mempunyai 4 bagian. Yang pertama, memecahkan masalah-masalah yang besar ke bagian-bagian yang bisa dipecahkan. Yang kedua, untuk membantu testing program. Yang ketiga, untuk membantu penggambaran flow. Yang keempat, untuk membantu di dalam melacak proses terkecil sampai tertinggi. Dan yang ketiga, ada konteks diagram. Konteks diagram adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem entitas-entitas eksternal. Simbol-simbol yang digunakan yaitu ada simbol persegi panjang, merupakan objek yang memberi data dan menerima informasi. Lalu ada simbol lingkaran menunjukkan kesatuan luar entity atau terminator. Yang ketiga ada simbol panah menunjukkan suatu proses untuk mengeluarkan input atau output menunjukkan aliran atau arus. Selanjutnya nomor 4 yaitu data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambar sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Beberapa simbol yang digunakan di DFD untuk maksud mewakili yaitu ada simbol persegi panjang atau external entity, yaitu kesatuan luar atau boundary batas sistem. Yang kedua ada lingkaran atau proses. Simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data. Yang ketiga ada tanda panah atau data flow. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Lalu ada garis lurus, ada 2 garis lurus yaitu data store atau simpanan data. Selanjutnya nomor 5 yaitu desain input output. Yang pertama yang A, desain input. Masukan sistem harus dirancang secara rinci mulai perangkat yang akan digunakan sampai dengan desain yang digunakan. Karena jika desain masukan kurang lengkap maka akan berdampak informasi yang dihasilkan data yang disimpan atau informasi yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan kebutuhan sistem. Tujuannya yaitu yang pertama untuk efektifkan biaya pemasukan, yang kedua untuk mencapai keakuratan sistem yang tinggi, yang ketiga menjamin pemasukan data yang dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Dalam mendesain input ada beberapa tipe input, yaitu ada eksternal dan internal. Eksternal itu pemasukan data berasal dari luar organisasi, yang kedua ada internal, pemasukan data berasal dari dalam organisasi. Yang B ada desain output. Desain output keluaran merupakan hasil yang tidak diabaikan karena keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagian.
setiap unsur manusia yang memerlukan eksternal atau pemasukan data yang berasal dari luar organisasi, atau internal pemasukan data berasal dari dalam organisasi. Yang terakhir ada seleksi sistem. Seleksi sistem menyeleksi atau memilih teknologi untuk sistem informasi merupakan tugas yang tidak mudah. Tahap seleksi sistem atau sistem selection merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.